Menurut Jawa Post Radar Solo, film ini dikerjakan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak Juni 2025. Jadi seancur-ancurnya film itu dikerjakan hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi beneran gitu, kayak one for all, one month for all gitu, 1 bulan untuk semua gitu. Selain itu, film ini berdurasi 70 menit dan menelan anggaran hingga 6,7 miliar. Ditulis Endiarto dan bintangnya Toto Sugriwo dan Sony Pujiasono sebagai produser eksekutif. Ya, kalian bisa lihat wajah bapak-bapak ini ya. Ini lah orang yang bertanggung jawab atas film tersebut. Jadi memang One for All itu ya one animator for all and one month for all ya. Jadi satu animator untuk semuanya dan 1 bulan untuk semuanya. Dengan anggaran 6,7 miliar. Sangat tidak masuk akal menurut aku menghabiskan 6 miliar hanya untuk hal-hal beginian. Itu kayak buang-buang anggaran banget. Padahal mereka bisa aja buat hal yang lain selain membuat film ini. Dan dengan berbagai jurus bisa masuk ke 21 juga. Maksudnya 21 garuk kepala sih ketika mereka menerima film ini ya. Kenapa kita bisa menerima film ini? Gitu katanya. Selain itu aku mau nanggapin tentang sinopsis film ini ya. Merah Putih One for All menceritakan tentang sekelompok anak yang terpilih menjadi tim Merah Putih. Mereka tinggal di sebuah desa dan sedang melakukan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tugas mereka adalah menjaga bendera pusaka yang selalu dikibarkan setiap upacara 17 Agustus. Oh, mungkin ini alasannya kenapa mereka tidak beli di Tokped ya. Jadi itu kayak bendera turun-menurun yang harus mereka jaga. Jadi mereka tuh nggak boleh ganti bendera sama sekali, harus bendera yang itu. Jadi nggak bisa beli Tokped guys. Namun 3 hari sebelum upacara bendera itu hilang. Beta cek gudang, benderanya hilang. Anjir, sampai hafal gua. 8 anak dari berbagai latar budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Cina bersatu untuk menyelamatkan bendera merah putih yang hilang secara misterius. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan, yaitu mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Ya, rasanya aku rasa PR banget ya ada anak kecil dengan berbagai multikulturas di dalam suatu daerah gitu. Even Jakarta sekalian gitu. Dan tidak mungkin ada orang Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Cina berada di sebuah desa. Itu nggak mungkin. Nggak ada orang tiba-tiba dari seluruh Indonesia pindah ke desa, itu nggak mungkin kayaknya. Nggak masuk akal. Kalau di Jakarta aku percaya. Tapi kalau di Jakarta kan nggak ada hutan. Jadi pemilihan ceritanya sungguh-sungguh sangat idealisme bapak-bapak sekali ya. Mimpi basah bapak-bapak ini ceritanya. Nah, yang mau aku garis merahin adalah bagaimana mereka memasukkan unsur kayak nasionalisme ini ya ke dalam sebuah cerita. Yang mana di dalam eksekusinya, grafisnya aja tuh tidak dari Indonesia sama sekali gitu. Mereka menggabungkan berbagai aset-aset orang luar negeri. Bahkan kayak keturunan timurnya aja kayak pilih asal orang hitam saja gitu. Yang penting, ini dibikin tik, dibikin gemoy, terus kasih dia ngomong beta. Ini pasti jadi orang Papua gitu. Itu kan sangat malas ya.